Selamat pagi Allah Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih buat cintamu membangunkan aku. Hari baru kau berikan, terima kasih Tuhan. Saat ku terjaga, malam telah berlalu, hari baru menjelma, fajar hidup mereka. Oh betapa besarnya rahmat-Mu ya Tuhanku, selalu baru setiap pagi. Indahnya burung berkicau bernyanyi, memuji Allah Sang Pemberi. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji Yesusku, semua karena kasih-Mu. Inilah yang kuperhatikan, sebab itu aku akan tetap berharap kepadanya, bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar setia-Mu Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu membangunkan aku. Hari baru kau berikan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shalom dan selamat pagi semuanya. Salam sehat dan tetap semangat. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya ingin sampaikan ya bahwa kita akan dan kita sudah mulai mengembangkan Morning Blessing ini dengan doa khusus. Jadi saya lihat seringkali ada orang-orang sakit yang butuh didoakan secara khusus, tetapi karena keterbatasan waktu kita di Morning Blessing ini, maka kami sudah sediakan, kalau Anda lihat di chat room, di situ kita bisa temukan ada di mana kita bisa nanti yang sakit boleh taruh di situ namanya, kontak numbernya atau apa, saudara akan dilayani secara khusus, didoakan secara spesifik. Dan akan di follow up setelah doa pagi ini. Sebab itu tolong ya, mana dia ini ya? Oh, ada di breakout room ya, di breakout. Jadi jangan leave. Oke. Jadi setelah selesai jangan leave ya, jangan leave, masuk ke breakout rooms. Anda masukkan di situ permohonan doa dan hal-hal yang perlukan. Kami akan terus langsung memfollow up-nya ya. Ada tim khusus yang sudah ditunjuk untuk itu. Nah, baik. Saudara-saudara, hari ini
firman Tuhan untuk kita sarapan pagi bersama dengan Tuhan Yesus pagi hari ini. Mari buka pendengaran kita dan kita akan membaca dari Kejadian pasal yang ke-8. Kejadian pasal yang ke-8 ayat 9 berkata begini. Kata Musa kepada Firaun. Ya, Kejadian 8 ayat 9 ya. Kejadian 8 ayat 9, ayat 10. Keluaran 8. Keluaran 8 ayat 9, 10, 12, 13 dan 15. Oke. Nah, demikian firman Tuhan. Kata Musa kepada Firaun, silahkan tuanku katakan kepadaku, bila aku akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan untuk rakyatmu, supaya katak-katak itu dilenyapkan daripadamu dan dari rumah-rumahmu dan hanya tinggal di sungai Nil saja. Ayat 10. Kata Firaun, besok. Lalu kata Musa, jadilah seperti katamu itu, supaya tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. Hidup ini adalah sebuah pilihan. Kepada Firaun diberikan pilihan. Ada masalah karena ketegaran hati dia, dan waktu itu Mesir sedang dilanda oleh berbagai tulah. Nah, Firaun diberikan pilihan dan Firaun memilih besok. Kata Musa, oke, engkau pilih besok, jadilah seperti itu besok, bukan hari ini. Ayat 12. Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun, dan Musa berseru kepada Tuhan karena kata-kata yang didatangkannya kepada Firaun. Ayat 13. Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga kata-kata itu mati lenyap dari rumah dan halaman dan dari ladang. Ayat 15. Tetapi Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengar mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Nah, saudara-saudara, hidup ini adalah pilihan, ya. Dan setiap pilihan itu adalah anugerah Tuhan. Kalau kita masih diberikan kesempatan untuk memilih, itu karena anugerah Tuhan masih datang buat kita. Nah, tetapi setiap pilihan itu harus diputuskan. Dan pilihan itu adalah keputusan kita. Ini fakta kehidupan. Nah, saudara, setiap tulah yang dikirim oleh Tuhan atas Mesir sebenarnya bertujuan memberikan Firaun kesempatan untuk memilih. Namun, bukannya Firaun memilih untuk mengakui kedaulatan Tuhan dan mentaati perintah Tuhan. Kalau kita lihat, Firaun malah berupaya untuk tetap mempertahankan gengsinya sebagai raja. Berupaya untuk terus menempatkan kekuasaannya di atas kekuasaan Tuhan. Dia berupaya untuk menyelamatkan seluruh perekonomian Mesir dengan kekuatannya sendiri. Dan pada dasarnya pilihan-pilihan Firaun itu adalah dia memilih untuk menantang Tuhan. Nah, saudara, bukannya dia belajar dari malapetaka yang mengerikan yang menimpa dia, dia malah semakin keras kepala. Saudara lihat, setelah tulah demi tulah, akhirnya tulah ke-10, barulah Firaun menyerah. Setelah kehilangan banyak, barulah Firaun mau taat. Setiap penundaan selalu ada harga yang harus dibayar. Ada kerugian material maupun kerugian secara finansial dan sebagainya, yang secara konsisten kalau kita lihat itu akan meningkat secara progresif. Dimulai dari air berubah menjadi darah. Air bicara tentang sumber utama kehidupan, nggak bisa dibuat apa-apa lagi. Kemudian katak, debu, lalat pikat, semua yang melanda Mesir pada waktu itu.
Saudara, itu berbicara tentang Tuhan sedang merendahkan harga dirinya. Sebuah istana yang mestinya bersih, tapi sekarang menjadi najis. Tuhan berurusan dengan dignitinya Firaun, tapi tidak membuat Firaun itu kemudian menyerah. Sampai akhirnya muncul penyakit sampar di seluruh tanah di Mesir. Kesehatan mulai terganggu. Lalu muncullah bara dan bisul pada manusia dan juga binatang. Terjadi hewan ternak mereka mati. Ekonomi mulai digoncang. Muncul hujan es yang menghabiskan lahan pertanian mereka. Ekonomi digoncang lagi. Yang kedelapan, muncul belalang yang memakan habis semua vegetasi mereka. Ekonomi menjadi goncang lagi. Tapi itu pun dia tidak pernah mau menyerah. Sampai akhirnya Mesir menjadi gelap gulita selama 3 hari penuh. Itu juga dampaknya secara ekonomi, saudara. Dan puncaknya setelah mereka kehilangan anak sulung, Firaun kehilangan putra mahkota. Dan ini berbicara tentang pengharapan masa depan. Setelah masa depannya hancur menjadi blackout semuanya, barulah Firaun memilih untuk ikut maunya Tuhan. Saudara, dengar baik, hidup ini adalah pilihan. Sekali lagi, setiap pilihan yang Tuhan berikan itu karena Tuhan masih berkemurahan. Memilih itu wajib, dan pilihan itu adalah hak. Tetapi setiap pilihan ada konsekuensi dan juga ada anugerah di dalamnya. Nah, apa yang kita perlu belajar dari peristiwa Firaun ini adalah menunda waktu untuk menentukan pilihan itu memang adalah hak kita. Tetapi ingat, konsekuensi akan berlaku tanpa menunda waktu. Waktu engkau menunda waktu untuk membuat pilihan, konsekuensi sudah mulai jalan. Nah, saudara, Tuhan menghargai pilihanmu untuk menunda. Aku tidak putuskan hari ini. Sudah dengar panggilan Tuhan, tapi engkau bilang hendak hari ini lah Tuhan. Oke, itu hakmu. Tetapi setiap kali penundaanmu tidak akan menunda konsekuensi yang ada di balik itu. Nah, saudara, seringkali lewat berbagai tragedi, kesulitan, kesengsaraan yang Tuhan izinkan, mungkin kita kehilangan banyak hal. Itu bisa terjadi karena mungkin kita pernah salah memilih keputusan. Atau juga mungkin karena anugerah Allah untuk memurnikan kita. Salah satu contoh, saudara, Daud, dia salah buat keputusan. Dan akhirnya hasil keputusannya yang salah itu membuat dia menangis luar biasa. Kenapa? Karena anaknya yang lahir dari hasil perselingkuhan dia dengan Bersheba harus mati. Padahal hati Daud sudah sangat mengasihi anak itu. Daud menangis, berpuasa, tetapi dia harus kehilangan. Kenapa? Itu adalah akibat kesalahan keputusannya. Apa yang dia lakukan dengan Bersheba. Nah, saudara, tujuan Tuhan adalah untuk memurnikan pernikahan Daud dengan Bersheba. Nah, setelah rumah tangga mereka dipulihkan, Tuhan punya tujuan supaya Salomo hasil pernikahan mereka itu mewarisi takhta. Saudara lihat itu, ada penderitaan kesengsaraan yang akibat kita salah memilih. Nah, saudara, apa yang kau hadapi hari ini? Mari coba saudara renungkan. Mungkin juga akibat karena saudara pernah salah memilih sebuah tindakan di masa lalu. Tapi satu hal yang saya mau beritahu saudara, kita bersyukur karena hari ini engkau tidak kehilangan kesempatan berikutnya untuk kembali memilih. Itulah kemurahan. Jangan sia-siakan kemurahan Tuhan. Hidup ini adalah pilihan. Saya tidak tahu apa yang sedang menjadi pergumulan saudara, tapi hari ini engkau harus memilih. Nah, pilihan fokus itu akan mempengaruhi pilihan keputusan kita. Menghadapi pandemi COVID-19, kita lihat ada begitu banyak goncangan melanda dunia. Kita lihat di Indonesia secara khusus, ada gempa bumi. Sementara COVID-19 itu menanjak kayak roket. Nampaknya sudah sulit sekali untuk dikendalikan.
Nah, belum lagi gempa bumi, banjir, tanah longsor di mana-mana yang sudah menelan korban. Kecelakaan pesawat terjadi dalam bulan Januari ini. Saudara, setiap goncangan yang kita lihat terjadi di seputar kita, mari kita maklumi, mari kita menyadari bahwa Tuhan sedang membuat kita untuk mulai memilih fokus ini. Apakah kita akan memilih berfokus pada apa yang sudah hilang di masa lalu, saudara? Mungkin bisnis hilang dan lain sebagainya. Ataukah engkau mulai memilih untuk berfokus pada apa yang Allah sudah sediakan buat saudara hari ini dan hari esok? Pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau memilih berfokus pada apa yang sudah tidak bisa kita lakukan sendiri? Atau apakah kita mau memilih berfokus kepada Allah yang bisa lakukan segala sesuatu dalam hidup? Pilihan. Pilihan fokus mempengaruhi pilihan keputusan. Apakah engkau memilih berfokus pada kenyataan hidupmu hari ini? Atau engkau mau fokus kepada janji Allah untuk hari esokmu? Pilihan. Kalau engkau bisa memilih fokus itu, maka hari ini Tuhan mau perhadapkan kepada kita satu basic untuk kita buat keputusan. Dari Ulangan pasal 30 ayat 19 dan ayat 20. Ulangan 30 ayat 19 dan 20. Tuhan mau berkata begini buat kita. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi. Waduh, ini. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu, terhadap kita. Kapan? Hari ini. Kepadamu kuperhadapkan. Lihat nih pilihan-pilihan. Kehidupan atau kematian. Kita yang harus menentukan pilihan. Berkat atau kutuk. Kita yang harus menentukan pilihan. Tetapi ada sebuah pengharapan yang luar biasa dari Tuhan kita. Dia bilang begini, please pilihlah kehidupan. Tanpa dia melecehkan, merendahkan apa yang kau akan pilih. Tetapi dengarkan ini hati Tuhan setiap hari ini. Tuhan bilang please pilih kehidupan supaya engkau hidup. Bukan hanya engkau sendiri, engkau maupun keturunanmu. Kenapa Tuhan mesti bilang begini, saudara? Karena dunia sedang memberikan kepada kita banyak pilihan. Pilihan yang bisa menjebak kita dalam kebinasaan. Tapi Tuhan bilang, hanya ada dua. Ujung dari semuanya itu hanya dua. Kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk. Seringkali kutuk kelihatannya seperti berkat. Kematian kelihatannya lebih menarik, lebih menawan daripada kehidupan. Tuhan mau ingatkan kita sedang hidup di masa di mana begitu banyak goncangan hari-hari ini. Dan Tuhan sedang pakai itu untuk bicara kepada saudara dan saya. Hati-hati di dalam membuat pilihan. Lalu di ayat 20, dengar baik. Tuhan berkata, dengan mengasihi Tuhan Allahmu. Bagaimana supaya kita memilih kehidupan, memilih yang baik, memilih berkat. Tuhan bilang dasarnya adalah kalau engkau mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, berpaut kepadanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Saudara, saya tidak tahu siapa yang hari ini mungkin engkau sedang dikejar waktu atau sedang dipepet atau sedang diperhadapkan dengan apa yang kau harus pilih. Nah, saudara, setiap pilihan, setiap keputusan adalah pilihan sekali lagi. Nah, dan setiap keputusan pilihan yang dibuat tanpa mengkompromikan kasihmu kepada Tuhan, ketaatanmu kepada firman Tuhan, saudara, maka jangan takut kepada konsekuensi dunia, sebab sorga pasti akan membackup keputusanmu itu. Tapi engkau harus buat keputusan. Jangan memilih memutuskan sesuatu yang bisa membuat kasihmu kepada Tuhan itu pudar atau berada pada urutan kedua dalam hidupmu.
Ketika engkau diperhadapkan dengan pilihan mungkin di tempat engkau bekerja, di mana akan mempertaruhkan kasihmu kepada Tuhan, di mana pilihan itu akan membuat engkau semakin tidak punya waktu dengan Tuhan. Nah saudara, ini menjadi pertimbangan kita. Kalau engkau memilih berkat, maka biarlah engkau memilih sesuatu yang tidak akan membuat kasihmu kepada Tuhan, hubunganmu dengan Tuhan akhirnya hilang. Yang kedua, jangan memilih memutuskan sesuatu yang bertentangan dengan firman-Nya. Jangan sampai saudara mengkompromikan keselamatanmu hanya untuk hal-hal duniawi. Sebab keputusan hari ini akan berarti hidupmu yang akan datang, akan mempengaruhi umurmu, dan juga akan mempengaruhi semua janji Tuhan yang Tuhan sudah berikan untuk tahun 2021. Bukan buat saudara saja, tetapi juga buat keturunanmu. Itu yang Tuhan maksudkan dengan apa yang kita baca dalam Ulangan 30. Saudara, saya tahu ada beberapa di antara kita yang hari ini harus buat keputusan. Dasarkan keputusanmu dengan tuntunan Tuhan hari ini. Jangan engkau takut konsekuensinya nanti kalau engkau saya salah buat keputusan, nanti justru reaksinya begini-begini. Kalau saya salah buat keputusan saudara, asalkan engkau buat keputusan dasarnya kasihmu kepada Tuhan dan dasarnya untuk mentaati firman Tuhan, engkau harus buat keputusan. Jangan takut, surga akan membackup keputusanmu hari ini. Saya mau berdoa untuk setiap saudara yang mungkin hari ini sedang ada di persimpangan. Engkau bingung untuk membuat keputusan. Ingat, menunda untuk memutuskan itu tidak akan menunda konsekuensi dari keputusan itu. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Saudara berdoa sebelum buat keputusan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, keputusan aku harus ambil, tapi aku tidak akan mengkompromikan kasihku kepada Tuhan. Tuhan, keputusan aku akan ambil, engkau tolong aku, berikan hikmat, tapi aku mau buat keputusan yang sesuai dengan firman-Mu. Aku tidak mau mendukakan engkau. Maka engkau akan melihat keputusan apapun juga, surga akan membackup keputusanmu. Ya, keputusan itu banyak, bisa keputusan pekerjaan, bisa keputusan teman hidup, bisa keputusan bisnis, dan lain sebagainya. Nah, mari saya mau ajak kita berdoa sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus khusus untuk mereka yang hari ini diperhadapkan dengan keputusan. Mungkin juga engkau diperhadapkan dengan pilihan, sudah dengar panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan, engkau masih bingung, engkau masih bimbang. Hari ini Tuhan menantang saudara, putuskan hari ini, atau konsekuensinya akan semakin lama, secara gradual akan semakin sulit. Keputusan adalah hak saudara, tapi setiap keputusan ada konsekuensinya. Baik, saya mau berdoa untuk itu terlebih dahulu, ya. Dan saudara yang hari ini sedang menggantung keputusan, engkau angkat tangan di hadapan Tuhan. Ora makasika patakara labashanda. Tuhan, di masa-masa sulit ini ada banyak hal-hal kritis di mana kami harus memilih untuk memutuskan pilihan. Bapa, engkau tahu, engkau melihat anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang sedang menghadapi kesulitan untuk membuat keputusan. Tuhan, aku berdoa hari ini biarlah hikmat daripada Tuhan turun ke atas mereka. Hikmat-Mu Tuhan turun dan berikan mereka kepekaan untuk mendengarkan Tuhan mau mereka buat keputusan apa. Hari ini engkau sudah memberikan kepada kami dasar ilahi untuk membuat keputusan, yaitu kasih kami kepadamu dan ketaatan kami kepada firman-Mu. Aku berdoa Tuhan, ketika anak-anak-Mu ini membuat keputusan hari ini yang tidak mengkompromikan kasih mereka hubungan dengan Tuhan dan tidak mengkompromikan firman-Mu dalam pilihan mereka, maka aku berdoa biarlah Tuhan engkau membackup setiap keputusan mereka Tuhan.
sehingga konsekuensi yang bisa mengintimidasi mereka dari dunia ini, semuanya akan terbukti keputusan mereka adalah benar adanya. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin itu keputusan untuk meninggalkan dosa yang begitu sulit, keputusan untuk membuat keputusan bisnis, keputusan di dalam pekerjaan, keputusan di dalam memilih teman hidup, dan lain-lain sebagainya. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, hari ini mampukan mereka untuk membuat keputusan yang tepat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami Pak Niko. Engkau lindungi dia senantiasa Tuhan, terutama dari COVID-19. Berikan dia kesehatan, kekuatan. Pak Niko, Ibu Hermin, sekeluarga besar mereka. Tuhan, doa kami pagi hari ini, mereka ada dalam perlindungan Tuhan. Bukakan kiranya juga Tuhan senantiasa tingkap langit, di mana malaikat akan naik turun dan membawa pewahyuan-pewahyuan yang segar dan baru. Supaya dengan demikian Tuhan, kami akan terus berjalan bersama-sama dalam satu naungan yang bergerak di dalam koridor rancangan Tuhan. Hamba-Mu berdoa juga Tuhan untuk para cabang-cabang khususnya yang ada di rayon 10 ini. Kami yang bersama-sama telah membawa cabang demi cabang ini Tuhan, membangun mesbah di pagi hari ini di Luz. Tuhan, aku berdoa biarlah api Pentakosta yang ketiga turun ke atas setiap cabang-cabang, mulai dari gembala sampai kepada para pengerja dan jemaat. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, api Roh Kudus itu turun saat ini, memurnikan kami semuanya, memurnikan pelayanan kami Tuhan, membuat kami menjadi orang-orang yang punya integritas, cabang-cabang yang punya integritas. Dan biarlah kiranya Tuhan berkat itu, Mazmur 133 mengalir mulai dari gereja induk kami di Jakarta sampai ke rayon, bahkan sampai ke cabang-cabang ya Tuhan. Berkati dan lindungi setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, jauhkan dari COVID-19. Dan Tuhan berikan hikmat untuk terus menuntun jemaat yang digembalakan Tuhan, sesuai dengan apa yang Engkau mau. Jauhkan daripada kami hati yang keras seperti Firaun. Berikan kepada kami hati yang lembut seperti Musa ya Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa khusus juga Tuhan Yesus untuk pelayan-pelayan yang melayani bersama-sama dengan kami Tuhan. Mereka yang punya usaha, mereka yang bekerja, yang punya karir Tuhan. Tuhan, kami berdoa biarlah pagi hari ini ada sesuatu yang khusus Engkau berikan untuk setiap orang yang melayani Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau adalah pembela kami. Dan untuk semua jemaat terutama yang sedang mengikuti baik lewat YouTube maupun lewat Zoom ini Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan mereka hari ini, kami berdoa Tuhan berikan mereka hikmat untuk memutuskan, sebab keputusan mereka hari ini akan menyangkut masa depan mereka dan seluruh keturunan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, biar Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan, kesegaran secara jasmani, kesegaran secara rohani, kesegaran dalam bisnis mereka, kesegaran dalam karir mereka. Dan hamba-Mu berdoa mengangkat tangan Tuhan juga untuk mereka yang sedang kehilangan pekerjaan. Ya Tuhan, Engkaulah yang mempunyai langit dan bumi. Engkau yang mempunyai hati manusia. Ketika mereka melamar mencari pekerjaan Tuhan, biarlah Engkau mengurapi lamaran mereka. Dan setiap tangan-tangan yang akan menerima lamaran mereka, Engkau gerakkan hatinya Tuhan untuk membuka pintu bagi anak-anak-Mu ini, supaya yang menganggur mendapatkan pekerjaan, yang tidak punya penghasilan mendapatkan penghasilan. Dan kami berdoa juga Tuhan, kalau masih belum ada perusahaan yang membuka dirinya, berikan mereka hikmat Tuhan, supaya mereka bisa berkreasi. Dan lewat kreativitas itu Allah memberkati mereka. Terima kasih, berkati rumah tangga, berkati anak-anak, anak kecil, anak remaja, pemuda, berkati semuanya Tuhan. Biarlah berkat pohon badam itu turun ke atas mereka, ke atas kami semuanya hari ini, menyertai kami, menjadi bagian kami sampai Maranatha.
Yang percaya sambut berkat Tuhan, sama-sama katakan amin, 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 amin. Diberkatilah engkau. Shalom, shalom, shalom. Selamat berkarya, selamat berkarir, selamat minggu yang baru. Tuhan Yesus menyertai.